kita lahir di dunia ini tanpa pernah ditanya apakah kita bersedia. Kita dipaksa masuk ke dalam sebuah panggung teater raksasa di mana semua orang tampaknya sudah membaca naskahnya dan hanya kita yang berdiri kebingungan. Kita mengamati cara mereka berbicara, cara mereka tersenyum, cara mereka bersedih, dan diam-diam kita menirunya. Kita belajar berpura-pura. Pernahkah terlintas dalam pikiran bahwa mungkin kelucuan yang kita tunjukkan kepada teman-teman kita, senyum sopan yang kita lemparkan kepada orang asing, hanyalah sebuah mekanisme pertahanan yang melelahkan? Mengapa kita seringkali merasa begitu berbeda, seolah-olah kita ini benda asing yang kebetulan dijahit ke dalam kulit manusia? Ada sebuah kenyataan brutal yang jarang berani kita akui. Kadang saat kita menatap cermin terlalu lama, kita mulai tidak mengenali sepasang mata yang balas menatap kita dari sana. Kita sadar bahwa selama ini kita hanyalah seorang penipu. Gua, elu, kita semua. Kita hidup dengan memakai topeng sosial yang begitu tebal, berlapis-lapis, hingga kita lupa di mana topeng itu berakhir dan di mana wajah asli kita dimulai. Kita ketakutan. Ketakutan setengah mati jika suatu saat ada satu orang saja yang berhasil mengintip di balik topeng itu dan melihat betapa hampa, betapa cacat, dan betapa berbedanya kita dari mereka yang menyebut dirinya manusia normal. Kegelisahan semacam ini bukanlah hal baru. Ia adalah penyakit eksistensial yang menggerogoti umat manusia sejak lama. Di pertengahan abad ke-20, seorang penulis dari Jepang, Osamu Dazai, memuntahkan seluruh nanah dari luka batin manusia modern ini ke dalam sebuah karya masterpiece yang sangat mengerikan. Berjudul Ningen Shikaku atau No Longer Human, Gagal Menjadi Manusia. Karya ini bukan sekedar fiksi. Ini adalah cermin yang terlalu jernih yang memantulkan ketakutan terdalam kita. Dazai menciptakan tokoh bernama Obayozo, seorang pemuda yang sejak kecil merasa bahwa dirinya tidak memiliki insting dasar untuk menjadi manusia. Ia tidak mengerti apa yang membuat manusia bahagia. Ia ngeri melihat cara manusia saling menipu, saling menyakiti, namun tetap bisa tersenyum satu sama lain di pagi harinya. Baginya, manusia adalah makhluk yang menakutkan. Dalam karya aslinya, Dazai menuliskan kalimat pembuka yang sangat menggetarkan. Hidupku dipenuhi dengan banyak rasa malu. Kehidupan yang penuh dengan rasa malu. Malu karena apa? Malu karena ia merasa palsu. Untuk bertahan hidup di tengah rasa takutnya terhadap manusia, Yozo menemukan satu-satunya cara untuk terkoneksi dengan mereka, menjadi badut. Itu adalah upaya terakhir dan putus asa saya untuk memohon kepada sesama manusia. Menjadi badut adalah bentuk lamaran atau permintaan cinta terakhirnya kepada umat manusia. Bukankah ini yang sering lu lakukan? Saat lu merasa tidak nyambung dengan obrolan di tempat kerja atau kampus, lu memilih untuk melontarkan lelucon. Lu merendahkan diri lu sendiri, bertingkah konyol, atau sekedar ikut tertawa, padahal lu sama sekali tidak merasa lucu. Asalkan mereka tertawa, asalkan mereka terhibur, asalkan lu tidak terlihat berbeda. Lu rela membiarkan diri lu menjadi keset, membiarkan jiwa lu terikis habis, demi sebuah penerimaan sosial yang fana. Kita rela menjadi badut yang jiwanya menangis di pojok ruangan, asal orang lain menganggap kita normal. Tapi, sampai kapan kita bisa terus memakai topeng ini? Semakin keras kita berusaha menjadi manusia, semakin kita menyadari betapa absurdnya eksistensi kita. Kita dihantui oleh sebuah konsep abstrak yang bernama masyarakat. Masyarakat mengharuskan kita lulus sekolah, mencari uang,
menikah, pura-pura bahagia, dan mematuhi norma yang entah siapa yang membuatnya. Obayoza dalam No Longer Human pernah merenung tentang apa sebenarnya masyarakat itu. Ia ketakutan setengah mati pada penghakiman masyarakat. Sampai akhirnya, ia menyadari satu kebenaran yang brutal. Dazai menulis, "Bukankah masyarakat itu hanyalah individu? Masyarakat bukanlah sebuah entitas raksasa yang tak terlihat. Masyarakat adalah individu. Masyarakat adalah tetangga lu. Masyarakat adalah rekan kerja lu. Masyarakat adalah orang tua lu." Ketakutan kita terhadap dunia sebenarnya adalah ketakutan kita terhadap tatapan mata orang lain. Disinilah letak keterasingan yang paling menyiksa. Kita kehilangan identitas bukan karena kita lupa siapa diri kita, tapi karena kita secara sadar membunuhnya setiap hari. Kita memotong bagian-bagian dari diri kita yang tidak disukai oleh masyarakat dan menambalnya dengan ekspektasi orang lain. Hingga pada akhirnya, kita tiba di satu titik di mana tidak ada lagi yang tersisa. Gua hanya cangkang kosong yang bergerak karena kebiasaan. Lu tersenyum karena otot wajah lu mengingat cara melakukannya, bukan karena ada kebahagiaan di hati lu. Kita berada di tengah lautan manusia, berbincang, bersentuhan, namun kita tahu dengan pasti, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memahami diri kita. Dan yang lebih mengerikan, kita juga tidak lagi memahami diri kita sendiri. Puncak dari kegelisahan ini adalah sebuah vonis mematikan. Ketika topeng itu sudah terlalu lekat dengan daging, dan kita kelelahan menanggung beban dari kepalsuan kita sendiri. Dalam keputusasaan yang absolut, tokoh Obayozo akhirnya menyerah. Ia memberikan pernyataan penutup yang mungkin adalah kalimat paling sepi yang pernah ditulis dalam sejarah sastra manusia. Didiskualifikasi sebagai manusia, aku kini telah sepenuhnya berhenti menjadi manusia. Gagal menjadi manusia, diskualifikasi. Pernyataan ini bukanlah tentang berubah menjadi monster secara harfiah. Ini adalah kesadaran paling sunyi bahwa kita telah sepenuhnya terputus dari ikatan kemanusiaan. Ketika kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan mana kebohongan dari hidup kita. Ketika kita bangun di pagi hari dan merasa bahwa kita hanyalah seorang pengamat, sesosok hantu asing yang berkeliaran di dunia yang tidak pernah kita miliki. Mungkin karya Dazai begitu abadi bukan karena ia bercerita tentang orang gila. Karya ini abadi karena ia menampar kita dengan realita yang sangat kita hindari. Mungkin sebagian besar dari kita yang sedang mendengarkan ini hidup persis seperti Obayozo. Kita adalah makhluk-makhluk terasing yang secara kebetulan berbagi oksigen yang sama. Kita saling menatap wajah satu sama lain, melihat topeng yang tersenyum ramah, membalasnya dengan senyum yang sama palsunya, lalu pulang ke kamar yang gelap, menatap langit-langit, dan kembali bertanya-tanya pada kesunyian yang mencekik. Berapa lama lagi kita harus berpura-pura? Di balik topeng yang kita pakai hari ini untuk menipu dunia dan menipu diri kita sendiri, masih adakah manusia di sana? Dan seperti biasa, terima kasih. Semangat!